Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Rizal. Saya berasal dari kampus Jakarta Global University dengan NPM 09 2024 090335. Dan untuk jurusan saya ada di Teknik Informatika. Namun untuk di video kali ini saya tidak ingin menjelaskan tentang apa itu teknik informatika atau lainnya, melainkan saya ingin menjelaskan tentang apa yaitu HAM dan ROL atau hak asasi manusia dan rules of law. Jadi mungkin kita yang pertama dulu ya, yaitu kita ada HAM. Dan untuk di HAM ini kita bakal ngejelasin beberapa poin yang itu ya. Yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua ada ciri-ciri HAM, dan yang ketiga ada contoh HAM-nya sendiri. Kita mulai dari pengertiannya. Apa sih pengertian dari HAM atau hak asasi manusia? Yang pertama, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Jadi HAM ini tuh dia udah ada sejak kita lahir dan tidak bisa dilanggar atau dicabut oleh siapapun, mau itu presiden atau siapapun itu, jadi nggak bakal bisa. Lalu yang kedua nih, ada ciri-ciri HAM. Untuk di ciri-ciri HAM ini kita ada beberapa poin. Yang pertama, kita ada universal atau berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi sama sekali. Jadi nggak ada yang namanya orang miskin lah atau orang kaya, itu nggak ada. Jadi tanpa diskriminasi, ini semuanya dapat HAM. Yang kedua, tidak dapat dicabut, atau tidak bisa dihilangkan bahkan oleh negara sekalipun. Lalu yang ketiga, ada asasi atau mendasar yang menjadi hak-hak lainnya bagi para manusia. Dan yang ada dan yang terakhir, yang keempat, itu kita tidak bisa dibagi-bagi. Semua hak memiliki nilai penting yang sama halnya, seperti itu. Jadi itu adalah ciri-ciri HAM. Kita lanjut untuk ke contoh HAM-nya. Yang pertama, ini juga ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada hak untuk hidup, lalu ada hak atas kebebasan berpendapat, ada juga hak mendapatkan pendidikan, dan yang terakhir ada hak atas keadilan. Jadi itu dia untuk apa-apa aja tentang HAM, dari pengertian, ciri-ciri HAM, dan ada juga contoh HAM-nya sendiri. Kita lanjut lagi nih ke ROL atau Rules of Law, atau bahasa Indonesia itu prinsip negara hukum. Ini sama kayak tadi, dia tuh kita ada beberapa poin untuk ROL ini. Yang pertama ada pengertian, lalu ada prinsip-prinsip ROL, lalu yang terakhir ada contohnya seperti tadi, contoh ROL-nya sendiri atau Rules of Law-nya. Kita lanjut, kita dari yang pertama dulu, pengertian. Apa sih pengertian dari ROL itu atau Rules of Law? Nah, jadi ROL adalah prinsip bahwa semua orang termasuk pemerintah akan tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Jadi itu ROL tuh tingkat paling tinggi dari hukum lah ya. Jadi itu adalah pengertiannya. Dan untuk prinsip-prinsipnya nih dari kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi sedikit ada kendala, jadi kita ulang lagi. Jadi kita lanjut, tadi kita terakhir ada di pengertian. Berarti sekarang kita lanjut ke prinsip-prinsipnya. Jadi untuk prinsip-prinsip dari Rule of Law sendiri itu, yang pertama, dia itu ada supremasi hukum, yang dimana hukum lebih tinggi dari kekuasaan manapun. Jadi ROL itu atau Rules of Law itu apa ya sebutannya ya, kayak the most of hukum lah. Jadi ya tingginya, pokoknya dari semua hukum dia tuh paling tinggi gitu. Jadi itu dia pengertian dari supremasi hukum. Lanjut kita ada lanjut kita ada yang kedua, yaitu persamaan di depan hukum, atau semua orang tanpa terkecuali akan tunduk pada yang namanya hukum. Jadi semua orang nih, nggak ada kesetaraan kesenjangan finansial, atau ya nggak ada yang namanya orang kaya, orang miskin, itu pasti semuanya akan tunduk yang namanya hukum ya. Jadi kalian nggak perlu takut nih kalau ada apa-apa, semuanya itu sama aja ya. Semuanya itu bakal tunduk sama yang namanya hukum, walaupun dia orang sekaya apapun, kayak mau dia
miliarder, triliuner atau apa itu pasti bakal tunduk yang namanya hukum. Oke. Lanjut yang ketiga, kita ada keadilan dan perlindungan hukum, yang dimana hak individu akan dilindungi oleh hukum itu tersendiri. Jadi kalian juga tuh nggak perlu takut ya. Oke. Dan yang keempat, yang terakhir itu kita ada proses hukum yang adil atau due of law, ya, yang dimana tidak ada orang yang dihukum tanpa proses pengadilan yang benar, ya. Jadi semua orang yang dihukum itu pasti ada yang namanya proses pengadilan yang benar, entah itu dari kesalahan yang dia buat atau apapun itu. Jadi pasti semua udah benar, jadi nggak ada nih yang tahu-tahu dia cuman ini tahu dihukum atau pencumbangan, atau dia cuman melanggar apa tapi dihukumnya tuh benar-benar tinggi banget, itu nggak ada guys. Jadi aman aja ya. Lanjut yang terakhir, kita ada contoh dari ROL ya. Sebelumnya tadi itu adalah prinsip-prinsip dari ROL-nya atau rule of law-nya ya. Jadi ada 4 poin itu dari prinsipnya. Oke, lanjut lagi untuk di contoh ROL-nya. Yang pertama, kita harus mematuhi hukum saat menangkap seseorang, ya. Polisi harus mematuhi hukum saat menangkap seseorang. Jadi polisi tuh nggak boleh nih asal nangkap-nangkap orang aja. Dia tuh harus ada hukum-hukumnya, ya, terus ada ya undang-undangannya gitulah. Jadi nggak boleh asal nangkep orang aja nih gitu. Oke. Lalu yang kedua, kita ada presiden pun bisa dihukum tak jika melanggar hukum. Jadi nggak tentu nih, misalkan dia tuh presiden tapi bisa melanggar hukum seenaknya, jadi nggak ya guys ya. Jadi walaupun dia presiden pun masih bisa dihukum kalau presiden itu melanggar yang namanya hukum. Oke, lanjut yang ketiga, kita ada hakim harus memutuskan perkara secara adil dan tidak memihak. Jadi hakim tuh benar-benar harus netral ya, mau itu ada pihak A atau pihak B. Jadi hakim tuh benar-benar harus netral, nggak boleh memihak satu dari kedua orang itu. Oke. Ya, jadi itu dia apa-apa saja tentang ROL. Tadi kita sudah menjelaskan pengertiannya, lalu ada prinsip-prinsip ROL, lalu yang terakhir tadi ada contoh ROL-nya, dan juga tadi kita sudah menjelaskan semua apa-apa HAM aja, yaitu dari pengertian, ciri-ciri HAM, dan contoh-contoh dari HAM-nya juga. Ya, jadi itu dia dari HAM dan ROL-nya. Nah, yang terakhir nih, aku akan menjelaskan tentang hubungan antara HAM dan ROL. Karena pada dasarnya ROL dan HAM itu dia tuh apa ya namanya ya, saling berhubungan lah. Karena HAM kalau tidak ada yang namanya ROL itu benar-benar bakal lemah banget. Oke, HAM itu bakal benar-benar lemah banget ya. Jadi ROL tuh benar-benar ya pelindung dari HAM-nya. Oke, nih aku jelasin. Yang pertama, ROL itu akan memastikan HAM dihormati dan dilindungi oleh negara. Jadi ibaratkan apa ya, ROL tuh kayak pelindungnya dari HAM gitu loh. Jadi kalian tuh nggak akan takut kalau HAM kita tuh nggak dilindungi atau nggak dihormati gitu ya, karena kita ada ROL, jadi aman banget ya. Lalu yang kedua, kita ada yang namanya tanpa ROL HAM bisa dengan mudah dilanggar oleh penguasa ya, sama yang tadi saya bilang tuh ya, pas banget. Jadi HAM itu kalau tanpa ROL dia tuh benar-benar mudah dilanggar oleh sang penguasa gitu lah ya. Jadi ya bakal kurang banget lah kalau anak zaman sekarang bilangnya kurang banget kalau HAM tanpa ROL. Jadi HAM itu benar-benar butuh banget yang namanya ROL. Lalu yang terakhir kita ada HAM adalah isi dari keadilan dan ROL sendiri adalah mekanisme pelindungnya. Jadi HAM itu adalah keadilan dari hak asasi manusianya, dan ROL itu sendiri dia itu adalah si pelindungnya. Jadi ROL itu menjamin keadilan dari si HAM itu tersebut. Oke. Ya, mungkin itu dia penjelasan dari saya tentang apa aja HAM, dari pengertian, ciri-ciri HAM, lalu ada contoh HAM ya. Lalu juga tadi ada ROL, yaitu dari pengertian juga, lalu prinsip-prinsip, dan ada contoh ROL-nya juga. Dan yang terakhir tadi yang barusan adalah hubungan HAM dan ROL-nya atau rules of law-nya. Oke, jadi itu dia mungkin video kali ini. Ya, mohon maaf jika masih ada salah kata maupun perbuatan yang kurang baik.
Oke, jadi cukup sekian dari saya. See you in the next video. Bye.